betapa para sahabat itu adalah orang-orang yang bersabar dalam berjuang. Dulu para sahabat masih belum diizinkan untuk melawan atas penindasan yang mereka rasakan. Jadi ketika masih di awal-awal dakwah, dahulu kaum muslimin belum diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan kezaliman yang mereka rasakan. Maka para sahabat belum saat itu melakukan peperangan. Ada beberapa sahabat yang tertindas. Dia berdakwah, contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Perawakannya kecil, kurus, tapi nyalinya besar, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau, dan beliau begitu tertarik, dan beliau yakin orang-orang kafir Quraisy akan senang dengan bacaan Al-Qur'an pada hakikatnya, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan surah Ar-Rahman di depan Ka'bah dengan penuh keberanian. Membacakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy betul-betul menikmati bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi pernah sampaikan, barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, maka pelajarilah cara baca Al-Quran seperti Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Ummi Abd sebutannya. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud ketika sudah membacakan, orang kafir Quraisy yang berada di sekeliling Ka'bah itu menghayatinya, maka akhirnya tiba-tiba mereka sadar, ini adalah ajaran dari Muhammad. Ini yang suka dibawa oleh Muhammad. Inilah yang menyebabkan Muhammad disebut sebagai penyair, sebagai penyihir, sebagai orang gila, sebagai tukang dukun, tukang tenung, dan lain sebagainya. Maka Abdullah bin Mas'ud dipukuli saat itu sampai pingsan. Ya, dipukuli sampai pingsan, dibawa oleh para sahabat lain. Besoknya begitu lagi, dipukul lagi, pingsan lagi. 3 hari berturut-turut Abdullah bin Mas'ud merasakan pemukulan sampai dengan pingsan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada sudah cukup. Ya, paling tidak mereka sudah mengenal Al-Qur'an. Syiar mereka sudah tahu. Ya. Di situ sahabat dulu ingin membaca Al-Qur'an saja, ya, berkorban nyawa, Pak. Zaman kita saat ini di negeri kita, mayoritas kaum muslimin membaca Al-Qur'an mudah. Tapi banyak sekali kaum muslimin yang minder untuk membaca Al-Quran di tempat umum. Padahal itu sebagai syiar. Seringkali berdalih dengan mengatakan, saya tidak mau riya. Kadang begitu. Ya. Padahal ada kalanya di mana Al-Quran itu butuh untuk ditampakkan dan disyiarkan kepada yang lain. Dan seharusnya saat ini kita lebih mudah untuk mensyiarkan Quran. Karena saat ini negeri kita tidak ditindas. Mereka dulu mensyiarkan Al-Quran walaupun mereka ditindas.